Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang etika bisnis konstruksi. Jadi sebelumnya aku akan memperkenalkan diri dahulu. Nama aku Nimani Puspa Lestari Dewi dengan NIM 1715124045, nomor absen 10, kelas A 6A D4 MPK Politeknik Negeri Bali. Jadi yuk mari kita simak materi berikut ini. Topik pembahasan kita kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada contoh penerapan etika bisnis konstruksi, dan yang ketiga ada kesimpulan. Jadi dimulai dari yang pertama, yaitu pendahuluan. Kita akan bahas pengertian etika bisnis, manfaat etika bisnis, tujuan etika bisnis, dan yang terakhir prinsip-prinsip etika bisnis. Pengertian etika bisnis konstruksi merupakan suatu aturan untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya, ada tujuan etika bisnis konstruksi. Jadi, yang pertama, ada mendorong kesadaran, moral, dan memberikan batasan bagi para pembisnis atau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan baik, tidak bekerja atau melakukan bisnis dengan kotor. Ya, selanjutnya yang kedua ada dapat mengatur dan mengarahkan kepada para pelaku bisnis konstruksi untuk mewujudkan sebuah manajemen yang lebih baik sehingga perusahaan memiliki citra baik di mata masyarakat ke depannya. Nah, selanjutnya ada manfaat etika bisnis konstruksi. Yang pertama, ada moral, yaitu pengendalian diri, pengembangan jati diri, dan suasana persaingan yang sehat. Yang kedua, ada perusahaan. Manfaat bagi perusahaan di mana memiliki citra yang baik bagi masyarakat dan menjadikan perusahaan yang terpercaya. Yang ketiga, manfaat bagi keuangan perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan demi kepentingan bersama, kesejahteraan bersama. Jadi, prinsip-prinsip yang digunakan dalam etika bisnis yaitu yang pertama jujur, berintegritas, loyalitas, keadilan, taat hukum, dan akuntabilitas. Topik pembahasan kita yang kedua ada contoh penerapan etika bisnis. Jadi di sini kita akan menerapkan berbagai contoh penerapan etika bisnis pada bidang konstruksi dari dua sudut pandang. Jadi yang pertama ada sudut pandang dari pemilik perusahaan tersebut dan yang kedua dari para pekerja. Sudut pandang dari kedua sisi yaitu sisi pekerja dan sisi pemilik perusahaan. Yang pertama ada dari sisi pemilik perusahaan. Ia sebagai atasan hendak memberikan contoh kepada para pekerja selalu mengutamakan etika dalam berbisnis agar kelak dapat menjadi contoh bagi yang lainnya. Dari sudut pandang sebagai pekerja konstruksi, etika bisnis merupakan suatu hal yang mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang pekerja yang mempunyai etika dalam berbisnis ataupun menjalin hubungan dengan orang lain yang berkepentingan. Nah, kita masuk dalam contoh penerapan etika bisnis konstruksi dari sisi pemilik perusahaan. Yang pertama, ada tidak boleh adanya diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh atasan dikarenakan perbedaan gender, suku, ras, agama dari para pekerja tersebut. Ya, yang kedua ada harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, di mana para pekerja harus dibekali oleh safety factor atau APD dalam diri masing-masing supaya aman terjaga. Seperti itu contohnya. Dan yang ketiga ada memberikan gaji atau insentif secara adil, yakni memberikan gaji sesuai kemampuan, sesuai prestasi yang sudah ia capai. Dan yang keempat ada pemberhentian pekerja secara tidak jelas dan sepihak. Nah, ini dilarang dan dilakukan sebaiknya sebelum melakukan hal tersebut berunding terlebih dahulu menyelesaikan suatu masalah agar dapat diselesaikan dengan baik, dengan tenang. Selanjutnya, ada contoh penerapan etika bisnis konstruksi dari sisi pekerja.
Yang pertama ada bersikap jujur, sopan santun, dan bertingkah laku baik. Sudah barang tentu itu harus dilakukan ya. Yang kedua ada berkata jujur tentang apa yang sudah dikatakan atau apa yang sudah dikerjakan. Jadi kalian harus berbicara apa adanya saja. Yang ketiga ada berpakaian yang rapi dan bersih. Sudah barang tentu itu harus dilakukan walaupun itu banyak yang menganggap hal sepele. Yang keempat ada ketika berbicara menggunakan bahasa yang baik, memperkenalkan diri terlebih dahulu atau berdiri saat melakukan perkenalan terhadap orang lain, orang asing yang baru saja kita temui. Selanjutnya ada dalam kesempatan apapun kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. Jadi saat kita bertemu dengan orang yang tidak kenal atau meminta bantuan terhadap siapapun itu, tidak lupa kita mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir ada menjaga nama baik perusahaan dan berupaya membanggakan perusahaan, tentunya dengan prestasi-prestasi yang kalian kembangkan selama di dalam perusahaan tersebut. Nah, kita sampai pada tahap terakhir atau topik terakhir yang akan kita bahas, yakni kesimpulan. Jadi, kesimpulan apa yang kita dapat tarik dari etika bisnis konstruksi ini? Jadi dalam membangun suatu bisnis konstruksi, kita sangat harus berpedoman kepada etika bisnis. Konstruksi sangat berpengaruh besar dalam kemajuan bisnis. Maka dari itu, dari sudut pandang atasan atau pemilik perusahaan dan dari sudut pandang pekerja harus seimbang, harus saling mengisi satu sama lain demi mendapatkan sebuah perusahaan yang dicapai yang diinginkan dengan sukses. Ya, segitu dulu ya materi kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol like dulu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.